Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 3 menyusun konsep student enterprise English course dengan konsep sebagai berikut. Nama student enterprise Madam English course. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saja yang telah menjadi pendiri atau yang menjadi penggerak di student enterprise kami. Yang pertama yaitu saya Nurma Talsa Sofania dengan NIM 201088108. Saya Yuli Wahyuning Tias, NIM 20108810012. Saya Roslita Yainahu, NIM 201088100016. Kami membuat student enterprise ini dengan bimbingan dan bantuan dari Bapak Supriyono MID selaku dosen pengampu kewirausahaan. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan visi misi di student enterprise yang kami susun dengan visi misi sebagai berikut. Visi Madam English Course yang pertama, menjadi fasilitator belajar bahasa Inggris yang berorientasi kepada kemampuan peserta didik. Untuk misi Madam English Course yang pertama, menyediakan tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta meningkatkan perbaikan proses kerja, teknologi informasi, serta perluasan jaringan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan peserta didik dan mitra usaha. Yang ketiga, menjaga kredibilitas dan kepercayaan lembaga kursus. Jati diri moto kami adalah memperbaikan pembelajaran yang berkualitas untuk pendidikan yang update. Selanjutnya, jenis usaha dan produk akan dijelaskan oleh Roslita. Jenis usaha dan produk: jenis usaha pendidikan, produk servis atau jasa. Iya, betul sekali. Alamat usaha kami itu berada di rumahan, sehingga office kami itu berada di depan rumah, sehingga nanti akan memudahkan customer untuk mencari informasi dengan bantuan dari pemilik rumah atau office yang telah kami sediakan. Kami juga menyediakan customer service yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan customer kami. Selanjutnya, yaitu bagian 2, siklus bisnis. Di sini, kami akan menjelaskan kembali dengan nama Student Enterprise Madam English Course, CEO Nurma Talsa Sofania, Yuli Wahyuning Tias, dan Roslita Yainahu. Direktur Nurma Talsa Sofania dengan jenis usaha pendidikan. Produk kami adalah servis atau jasa dengan target cash out Rp23.445.000. Kami sudah menyepakati bahwa konsep kami disepakati pada bulan Februari 2022. Berikut siklus 6 bulan yang telah kami tayangkan. Deskripsi siklus 6 bulan kami. Yang pertama, cash in kita 17.620.000. Untuk pengeluaran perbelanjaan seperti banner sekitar 200.000. Untuk pengeluaran salary upah gaji karyawan, 1 karyawan 3 anak sebesar 900.000 dikali 3 karyawan dan dikali 6 bulan berjumlah sekitar 16.200.000. Dan untuk biaya pengeluaran biaya produksi seperti modul sekali cetak minimal 10 modul 500.000. Untuk biaya pemasaran seperti pembuatan pamflet atau brosur, leaflet 1 kali cetak di awal sekitar 200.000. Dan untuk biaya pengantaran seperti bahan bakar kendaraan
6 bulannya 720.000. Untuk perkiraan pendapatan melalui privat kelas, satu anak pembayaran sekitar 105.000 selama 6 bulan per 3 tutor. Kita mendapatkan 22.680.000 dan pendapatan dari penjualan buku sekitar 9 anak sejumlah 765.000. Dan yang terakhir, perkiraan cash out kita 23.445.000. Jadi cash out dikurang cash in, profit kita dapat yaitu 5.825.000 per 6 bulan. Selanjutnya, kami memasuki bagian 3, yaitu segmen pelanggan atau customer segment. Segmen dan jenis pelanggan dari usaha ini. Dalam usaha ini kami menggunakan customer segment niche market, segmen pelanggan atau pengguna jasa yang khusus dengan kebutuhan dan masalah yang khusus dalam dunia pendidikan, misalnya usaha kursus atau bimbingan belajar. Segmen pelanggan atau pengguna jasa kami yaitu niche market. Mengapa kami memilih segmen pelanggan tersebut? Karena di masa saat ini banyak yang membutuhkan skill bahasa Inggris, tidak hanya untuk keperluan kerja luar negeri, tetapi juga pendidikan lebih utama. Dan para siswa sangat membutuhkan tempat-tempat kursus untuk menunjang pembelajaran yang tidak hanya disampaikan di sekolah. Jadi tujuan kami adalah supaya memberikan layanan kepada anak-anak SMP, khususnya di Kota Blitar, sehingga mendapatkan pendidikan bahasa Inggris informal. Mungkin di sekolah-sekolah telah mendapatkan pembelajaran secara formal, lalu pembelajaran yang informal yang mungkin lebih mengedepankan apa sih yang diperlukan siswanya, apa sih yang menjadi kebutuhan utama, ataukah untuk kebutuhan berkomunikasi bahasa Inggris sehari-hari, atau mungkin untuk keperluan mendaftar sekolah atau keperluan mendaftar kerja. Contohnya, mungkin anak SMP sudah mempersiapkan keperluan nanti ketika saya kerja, tentunya saya perlu memiliki skill bahasa Inggris yang mungkin di perhotelan atau pelayaran, yang di situ sangat diperlukan kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu, di ikatan dinas atau ketika ingin mendaftar CPNS, dengan menunjangnya kemampuan bahasa Inggris mereka, tentu akan memudahkan mereka untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau lain sebagainya, seperti itu. Selain itu, kita bisa lihat restoran-restoran yang sekarang ini banyak harganya ST 2.000. Nanti kalau IC 6.000, tentunya itu sangat menjanjikan ketika kita bisa mempelajari bahasa Inggris. Dengan kita mempelajari bahasa Inggris, produk yang kita tawarkan juga akan menjadi lebih berkualitas atau lebih berbobot di mata masyarakat, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian 4, value proposition, yang akan dijelaskan oleh Saudari Roslita. Penjelasan mengenai mengapa pelanggan harus memilih menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Value proposition kami adalah direct the student to have English skill. Dengan tujuan membantu siswa dalam meningkatkan skill English mereka yang mereka dapat sebelumnya di sekolah. Yang kedua, brand. Dengan alasan kami menggunakan nama Madam English Cars yang jadi kami menggunakan nama Madam English Cars yang di sini bertujuan kami memiliki banyak sekali layanan servis. Jadi kebetulan nih yang bekerja atau yang menjadi tutor itu kebanyakan itu perempuan. Jadi kami dan pendirinya
kami bertiga perempuan, sehingga kami menyebutnya menjadi Madam English Girls dengan pelayanan seperti seorang ibu yang mengajari anaknya, seperti itu ya. Jadi kami harap dengan pelayanan yang ramah dan kami harap dapat memudahkan peserta didik mendapatkan informasi atau ilmu yang kami sediakan, seperti itu. Low cost English education, alasannya Biaya kursus kami tergolong murah dibandingkan dengan yang lain. ya, benar sekali. Kami menggunakan biaya kursus yang tergolong murah karena kami mengutamakan pelayanan seperti kami memberikan layanan privat home. Jadi para tutor menghadiri atau mendampingi secara langsung para siswa langsung di rumah dengan biaya yang murah, dengan kami juga memberikan mutu terbaik karena tentunya dengan privat home kami bisa face to face terhadap murid, kami bisa mengetahui apa yang dibutuhkan murid dan kami bisa menjelaskan materi secara efektif. Selanjutnya, usability. Murid dapat menggunakan kemampuan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Sudah kami jelaskan bahwa tadi dengan kemampuan bahasa Inggris tentunya akan menunjang kemampuan siswa dalam bercakap-cakap setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Ini kami ambil contoh ketika nanti murid SMP tersebut mendapatkan beasiswa pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Tentunya murid tersebut tidak perlu berpikir dua kali bagaimana ya kondisi saya di sana. Tentunya dengan kemampuan bahasa Inggris akan menunjang kehidupan mereka di sana. Karena ketika kita ingin ke toko beli makan, tentunya kita perlu kemampuan bahasa Inggris ketika kita di luar negeri. Selain itu, kita juga bisa melihat sekarang ini banyak sekali lomba-lomba competition English. Nah, jadi competition English seperti lomba debat, lomba speech atau pidato bahasa Inggris, poem in English, atau mungkin writing in English, atau mungkin storytelling. Nah, jadi dengan kemampuan bahasa Inggris ini, selain menambah kemampuan soft skill, juga menunjang kepercayaan diri dari siswa tersebut untuk bisa ke kancah nasional maupun internasional, seperti itu. Selanjutnya, bagian 5, customer relationship, yang akan dijelaskan oleh Saudara Yuli. Customer relationship usaha ini sebagai sarana dalam membantu hubungan kami dengan customer kami menggunakan konten sosial media, layanan chat, dan layanan langsung ataupun dari mulut ke mulut. Yang pertama, ada media sosial. Kami membuat video singkat atau flyer menarik untuk masyarakat umum bisa tertarik belajar bahasa Inggris di Instagram, Facebook, ataupun Snap WhatsApp. Yang kedua ada layanan chat. Bagi yang tertarik bisa mendaftar program premium yang telah kami sediakan dengan menghubungi nomor layanan chat kami. Yang ketiga, layanan langsung. Kami menyediakan tanya jawab di layanan kantor kami selama jam kerja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian 6, yaitu channel. Nah, di sini channel adalah salah satu cara kita untuk menjangkau customer. Sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi tentang English Course kita kepada konsumen dengan melalui sosial media, banner, brosur, dan semacamnya. Lalu penjelasan mengenai channel yang kami sediakan akan dijelaskan oleh Saudari Rosalita. Sosial media. Kami menggunakan sosial media untuk masyarakat umum lebih mudah mengakses program yang kami tawarkan. Kami juga memberikan informasi tambahan berupa testimoni dari customer sebelumnya. Yang kedua, kami menyediakan media cetak yang memudahkan customer mendapatkan informasi. Nah,
Dengan media sosial saat ini tentunya channel ini akan mempermudah atau memperluas jaringan kami. Karena dengan media sosial yang saat ini lebih mudah diakses, kita sering membuka snap WhatsApp, kita lebih sering membuka snap Instagram, atau kita posting-posting di Instagram, Facebook. Ini tentunya akan mempermudah kita untuk memperluas dan mengenalkan student enterprise yang kami tawarkan, yaitu Madam English Girls. Selain itu, di bagian sosial media tersebut, kami juga bisa menggait para pelajar untuk belajar bahasa Inggris. Dan kami akan menyediakan paket premium, yaitu dengan mengikuti bimbel kami secara langsung tatap muka private home di layanan Madam English Girls. Selanjutnya bagian 7 yaitu revenue stream. Dan di sini revenue stream akan dijelaskan oleh Yuli Wahyuningtyas. Berikut penjelasannya. Revenue stream pada sebuah bisnis model kanvas menggambarkan uang yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing customer segmennya. Pemasukan dihitung dari pendapat dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Revenue stream sederhananya dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Revenue stream kami ada 2. Yang pertama, course fee. Course fee sumber pendapatan kami adalah melalui subscription fee, di mana peserta khusus kami membayar untuk mendapatkan akses kursus kami. Yang kedua, purchase of English modul. Sumber dana lain yaitu dengan penjualan modul atau buku yang telah kami cetak sendiri. Nah, betul sekali. Saat ini tentunya selain kita mengandalkan penghasilan dari course fee atau penghasilan dari biaya kursus, selain itu kami juga memproduksi buku buku tersebut akan selain menunjang pembelajaran ketika di kursusan, juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi siswa tersebut secara mandiri. Jadi, dengan buku tersebut akan memandu pembelajaran secara langsung dengan tutor dan juga pembelajaran dengan pembelajaran mandiri siswa tersebut. Selain itu, kami juga menyediakan layanan sosial media. Jadi, selain kami memberikan promosi, kami juga memberikan pembelajaran gratis yang di situ sekali lagi saya tekankan, yang di situ kami memberikan pembelajaran gratis yang secara premiumnya yaitu dijelaskan oleh tutor dengan mengikuti private English course. Nah, selanjutnya bagian ke-7 yaitu key resources. Key resources di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apa sih key resources? Key resources adalah sekat dalam bisnis modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di sini ada 3 key resources, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Kami memiliki tutor yang cukup berpengalaman. Dan yang kedua, yaitu knowledge. Yang di sini nama lembaga kami yang kami pilih sendiri dan belum pernah dipakai oleh lembaga lainnya. Dan yang ketiga, information about education. Jadi, di sini kami akan berbagi informasi terkait pembelajaran yang telah saya sampaikan, yaitu mungkin di YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snap. Yang di situ selain kami memberikan promosi, mungkin juga kami akan memberikan pembelajaran gratis yang akan menambah wawasan masyarakat umum mengenai bahasa Inggris, sehingga menarik minat mereka untuk belajar bahasa Inggris lebih. Seperti itu. Selain itu, kami juga mengharapkan ketika kami memiliki channel YouTube, kami juga bisa mendapatkan subscription dan pengikut yang banyak, sehingga kami juga bisa mendapatkan penghasilan dari channel YouTube. Selanjutnya, bagian 8, yaitu key activities, yang akan dijelaskan oleh Saudari Roslita. Activities adalah kegiatan studi yang dilakukan sebuah usaha. Kami menggunakan key activity, kategori problem
solving atau pemecah masalah. Key activity yaitu ada 3. Yang pertama, tutor friendly, membantu siswa dalam belajar dan membantu menyelesaikan tugas dari sekolah. Yang kedua, disiplin. Selaku pendidikan kita juga harus menambahkan sikap disiplin atau untuk kebaikan ke depannya. Yang ketiga, Hang together. Terkait pembelajaran tidak selalu harus serius. Pasti ada waktu kita untuk bermain dan bercandaria bersama anak-anak agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke. Jadi key activities kita tadi ada 3, tutor friendly, disiplin, dan hang together. Jadi dengan ketiga key activities tersebut, semoga pembelajaran kita tidak selalu serius, pasti ada waktu kita untuk bermain, bercandaria bersama anak-anak agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Selanjutnya, bagian ke-9 yaitu key partner yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuli Wahyuni. Key partner adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan pendaftar, siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, contohnya supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Key partner dalam usaha kami adalah salah satunya percetakan. Percetakan membantu kami dalam menunjukkan kebutuhan dalam proses bimbingan belajar seperti fotokopi, materi, membeli alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, kolega atau rekan sesama pendidik. Yang ketiga, sekolah. Sekolah dapat membantu kita dalam mengetahui sedikit informasi terkait pembelajaran anak-anak di sekolah. Yang keempat, teman. Teman dapat membantu kami dalam keberlangsungan informasi-informasi terbaru yang mungkin belum diketahui oleh kita. Yang kelima, organisasi. Organisasi dapat menjadi sarana untuk mencari informasi dan ilmu-ilmu terbaru. Ada penjelasan lagi? Iya, baik. Jadi dengan penjelasan tadi, di sini kami dapat jadi dengan begitu sesuai misi kami bahwa kami akan melakukan perluasan jaringan dan melakukan penjaminan kualitas dari bimbel kami dengan berbagai sumber dan usaha. Selanjutnya yaitu bagian ke-10 yaitu cost structure atau struktur biaya. Jadi cost structure kita cash in atau modal sebesar 17.620.000, pengeluaran biaya variable atau expenses seperti banner sekitar 200.000, biaya tetap seperti gaji tutor 900.000 dikali 3 tutor dikali 6 bulan. Seharga 16.200.000. Biaya produksi seperti modul sekitar 500.000, biaya pemasaran seperti brosur, leaflet, dan pamflet sekitar 200.000. Untuk pemasukan hasil penjualan berjumlah 23.445.000. Cash out kita total penerimaan 23.445.000. Jadi proyeksi laba kita cash out dikurangi cash in sekitar berjumlah 5.825.000. Lampiran terakhir kami yaitu bisnis model Canvas. Telah kami jelaskan mengenai konsep bisnis kami yaitu student and Madam English Girls. Terima kasih atas perhatiannya. Kami telah menjelaskan student enterprise kami yaitu Madam English Girls. Dengan konsep tersebut kami harapkan pendengar bisa memahami apa yang kami sampaikan. Iya, baik. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.